Perkenalkan, nama saya Sani Sahlan dengan NIM I012154, kelas Hukum E angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mazhab-mazhab dalam pemikiran filsafat umum. Sebelum masuk ke dalam inti materi, mungkin ada dari teman-teman yang belum mengetahui apa yang disebut mazhab dalam filsafat. Mazhab atau pemikiran atau aliran pemikiran atau tradisi intelektual adalah sekumpulan orang yang berbagi karakteristik opini atau pandangan yang sama mengenai filsafat, disiplin, keyakinan, gerakan sosial, ekonomi, gerakan budaya atau gerakan seni. Kemudian masuk rasionalisme. Mazhab rasionalisme mulai muncul pada abad ke-17. Rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio atau akal. Harun Hadiwijono, 1980. Hanya pengetahuan yang melalui akal lah yang memenuhi syarat dan dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dapat dipakai untuk meneguhkan pengetahuan yang telah didapat oleh akal, dan sesungguhnya akal tidak memerlukan pengalaman. Metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu penalaran yang mengambil kesimpulan dari suatu kebenaran yang bersifat umum untuk diterapkan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Contoh, semua manusia akan mati. Badu adalah manusia, maka badu akan mati. Tokoh dari rasionalisme adalah René Descartes, 1596 sampai 1650, yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Pernyataannya yang paling populer adalah cogito ergo sum, artinya aku berpikir maka aku ada. Apa saja yang orang pikirkan, walaupun suatu khayalan, tetapi manusia yang berpikir itu bukanlah khayalan, maka manusia berpikir yang berpikir itu ada. Inilah salah satunya hal yang tidak dapat diragukan keberadaannya. Hal ini yang disebut sebagai pengetahuan langsung, yaitu kebenaran filsafat yang pertama, prium philosophicum. Menurut Descartes, manusia mempunyai kebebasan kehendak. Amnesia dapat merealisasikan kebebasannya dengan mengendalikan hawa nafsu, karena kebebasan adalah ciri khas kesadaran manusia yang berpikir. Kemudian mazhab selanjutnya yaitu empirisme. Mazhab empirisme. Mazhab empirisme ini muncul sezaman dengan rasionalisme, yaitu abad 17. Mazhab ini merupakan kebalikan dari rasionalisme dan berpendapat bahwa empiri atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Metode yang dipakai adalah metode induktif, yaitu suatu penalaran yang mengambil kesimpulan dari suatu kebenaran yang bersifat khusus untuk diterapkan kepada hal-hal yang bersifat umum. Orang pertama yang mengikuti mazhab ini adalah Thomas Hobbes, 1588 sampai 1679. Bagi Thomas, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat umum, sebab filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat-akibat, atau tentang penampakan seperti yang kita peroleh dengan merasionalisasikan pengetahuan yang semula kita miliki dari sebab-sebabnya atau asalnya. Sasaran filsafat adalah fakta-fakta yang diamati dengan maksud untuk mencari sebab-sebabnya, sedangkan alat yang dipakai adalah pengerian-pengeritan yang diungkapkan dalam kata-kata yang menggambarkan fakta-fakta tersebut. Harun Hadiwijono, 1980. Pengalaman adalah awal dari semua pengetahuan. Hanya pengalamanlah yang memberi jaminan akan kepastian. Sedangkan John Locke adalah penerus tradisi empiris. Pada masa Locke ini untuk pertama kalinya metode empiris diterangkan kepada persoalan-persoalan
tentang pengenalan atau pengetahuan. Locke menentang teori rasionalisme mengenai ide-ide dan asas-asas pertama sebagai bawaan manusia. Menurut Locke, pengetahuan didapatkan dari pengalaman dan akal adalah pasif. Pada saat pengetahuan didapatkan, rasio manusia mula harus dianggap sebagai kertas putih yang kosong. As a white paper, kertas kosong tersebut baru terisi melalui pengalaman. Positivisme. Mazhab positivisme. Mazhab ini berkembang pada abad ke-19. Positivisme berpendirian bahwa pemikiran filsafat berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif, sehingga sesuatu yang sifatnya metafisik ditolak. Pengetahuan kita tidak boleh melewati fakta-fakta. Dengan demikian, ilmu pengetahuan empiris diangkat menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Namun ada perbedaan dengan empirisme, yaitu positivisme hanya membatasi pada pengalaman-pengalaman objektif yang tampak, tetapi empirisme menerima pengalaman-pengalaman batinlah atau pengalaman subjektif. Tokoh positivisme adalah Auguste Comte 1798 sampai 1857. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia, baik manusia sebagai pribadi maupun manusia secara keseluruhan, meliputi 3 zaman. Bertens 1979, yaitu zaman teologis. Pada zaman ini, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi-fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Zaman metafisis, kuasa adikodrati diganti dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang abstrak seperti kodrat dan penyebab. Zaman positif. Pada zaman ini, manusia tidak mencari penyebab-penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta dengan menggunakan rasionya. Manusia berusaha menetapkan relasi-relasi persamaan atau urutan yang terdapat antara fakta-fakta. Pada zaman ini mulai dihasilkan ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya. Kemudian idealisme. Mazhab idealisme. Idealisme merupakan istilah yang digunakan oleh Leibniz pada abad ke-18, merujuk pada pemikiran Plato bahwa idealisme memfokuskan pemikiran bahwa seluruh realitas itu bersifat spiritual atau psikis, dan materi yang bersifat fisik sebenarnya tidaklah nyata. Pemikiran ini didukung oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Di Jerman yang memiliki pendapat bahwa yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan dirinya di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri, dan hakikat dari roh itu adalah ide atau pikiran. Menurut Hegel, semuanya yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real. Metode dialektik diperkenalkan oleh Hegel dengan menerapkan 3 proses dialektik, yaitu teas, antitesa, dan sintesa, di mana ia mengusahakan kompromi antara beberapa pendapat yang berlawanan satu sama lainnya. Pragmatisme. Mazhab pragmatisme muncul pada awal abad ke-20. Mazhab ini menegaskan bahwa segala sesuatunya haruslah bernilai benar-benar apabila membawa manfaat secara praktis bagi manusia. Artinya, pengetahuan yang berasal dari pengalaman, rasio, pengamatan, kesadaran lahiria maupun batinia, bahkan yang bersifat abstrak atau mistis pun akan diterima menjadi sebuah kebenaran apabila memberi manfaat praktis. John Dewey 1859 sampai 1852 merupakan tokoh dalam mazhab ini yang berpendapat bahwa filsafat tidak boleh hanya mengandalkan pemikiran metafisis yang tidak bermanfaat,
praktis bagi manusia, melainkan harus berpijak pada pengalaman yang diolah secara aktif, kritis, dan memberikan pengarahan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan nyata. Fenomenologi. Mazhab fenomenologi merupakan mazhab yang bersandar pada kemunculan fenomena baik yang nyata maupun semu. Fenomena tidak hanya bisa dirasakan oleh indera, juga dapat digapai tanpa menggunakan indera. Tokoh dalam mazhab ini adalah Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938, yang menegaskan hukum-hukum logika yang memberi kepastian sebagai hasil pengalaman bersifat a priori dan bukan bersifat a posteriori. Eksistensialisme. Mazhab eksistensialisme dipelopori oleh Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980, yang mengembangkan pemikiran bahwa filsafat berpangkal dari realitas yang ada dan manusia itu memiliki hubungan dengan keberadaannya dan bertanggung jawab atas keberadaan tersebut. Mazhab ini menekankan pada bagaimana cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan benda-benda atau objek lainnya. Dengan kata lain, eksistensialisme menegaskan tentang bagaimana cara manusia bereksistensi dan bukan sekedar hanya berada sebagaimana benda-benda lainnya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang mazhab-mazhab pemikiran filsafat umum. Serta saya meminta maaf apabila dalam penjelasan saya masih banyak terdapat kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.